Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai plating dan garnish. Kita akan belajar mengenai plating dan garnish. Kira-kira ada yang udah tahu belum sih apa itu plating dan garnish? Kalau belum tahu, akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama itu pengertian dari plating. Plating itu apa sih? Plating itu adalah seni untuk menyajikan makanan di atas piring dengan cara yang memperhatikan estetika dan daya tarik visual dari suatu makanan. Kemudian kalau pengertian garnish itu apa sih? Nah, jadi kalau garnish itu dia tuh merupakan hiasan. Jadi kalau garnish itu merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk menghias suatu makanan ataupun minuman. Dan biasanya bahan-bahan ini tuh harus bahan-bahan yang bisa dimakan atau bahan-bahan yang food grade ya teman-teman. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pengertian dari plating dan garnish. Sekarang sekarang kita udah tahu nih pengertian dari plating dan garnish. Sekarang kalau misalkan kita mau plating dan garnish suatu makanan, apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, yang harus kita perhatikan itu pertama harus mempertimbangkan makanan yang disajikan. Artinya apa? Mempertimbangkan makanan yang disajikan itu maknanya makanan yang disajikan, sebelum kita menyajikan suatu makanan itu kita tuh harus memahami sifat, rasa, tekstur, dan tujuan dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua itu kita harus memperhatikan ukuran atau porsi. Jadi kita harus menyesuaikan. Misal contoh hidangan pembuka itu porsinya seapa, terus hidangan utama itu porsinya semana, terus hidangan penutup juga kita tuh harus mempertimbangkan porsinya akan semana. Nah, jadi itu penting karena takutnya nanti kita menyajikan hidangan pembuka tapi porsinya kayak hidangan utama, kan itu jadi tidak benar. Untuk yang ketiga itu kita itu harus menyajikan makanan dengan warna yang kontras dengan piring. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita menyajikan suatu makanan itu nggak boleh kalau kita makanannya udah dominan hitam tapi ternyata piring yang kita gunakan itu juga piring hitam. Nah, itu akan membuat makanan yang kita buat itu malah tidak terhighlight, malah tidak terlihat, dan keindahannya pun malah menjadi menghilang. Kemudian ada memilih piring yang tepat. Jadi saat kita mau memplating itu tuh kita harus memilih piring yang tepat. Contoh gampangnya misalkan piring untuk undangan pembuka yang mana, piring untuk hidangan utama yang mana, dan piring untuk dessert yang mana. Ataupun kalau misalkan ada piring-piring cantik, piring-piring yang bermotif, itu bisa kita gunakan, tapi itu tetap harus memperhatikan kita menggunakan piring tersebut untuk apa. Kemudian apa sih fungsinya plating dan garnish? Apakah plating dan garnish itu penting dalam suatu hidangan atau itu hanya cuma untuk memperindah aja? Nah, jadi fungsi plating dan garnish yang pertama yaitu memang berfungsi agar makanan terlihat menarik. Oke, nah dan yang kedua itu dengan teknik plating yang benar dan pemberian garnish yang tepat, makanan bisa terlihat seimbang dan terukur, dan juga kita bisa mengontrol sebuah porsi. Oleh karena itu, plating dan garnish menjadi sangat penting agar kita bisa mengetahui sebuah porsi dari makanan. Dan dengan kita memplating suatu makanan, kita jadi lebih bisa meng-highlight makanan utama atau bahan utama yang kita olah. Seperti misalnya kita mengolah daging sapi. Jadi setelah daging sapi itu matang, kita plating di piring, kemudian kita atur bagaimana supaya daging sapi ini menjadi highlight dari piring tersebut. Kemudian plating juga bisa menjadi
sarana seorang chef atau seorang cook untuk menceritakan hidangannya dan dia tuangkan ke dalam piring dan dia plating dengan cantik. Jadi plating juga bisa menggambarkan makanan kita agar pengunjung bisa merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu dengan penambahannya garnish itu juga akan menambah keindahan suatu hidangan dan juga bisa menambahkan tekstur yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas bahan-bahan apa aja sih yang biasanya kita gunakan untuk menggarnis suatu makanan atau suatu minuman. Yang pertama itu ada dari buah-buahan. Dari buah-buahan, bahan yang pertama itu ada garnish dari buah lemon. Kemudian yang kedua ada garnish dari buah jeruk. Dan yang ketiga ada garnish dari buah stroberi. Dan yang keempat ada garnish dari buah kiwi. Kemudian ada bahan garnish dari sayuran. Yang pertama yaitu ada daun selada. Yang kedua daun parsley. Yang ketiga daun basil. Yang keempat ada daun mint. Yang kelima ada daun sage. Yang keenam ada oregano. Yang ketujuh ada daun kres. Yang kedelapan ada daun kale. Dan kesembilan ada daun ketumbar. Dan yang terakhir ada daun dill. Kemudian kita akan membahas syarat-syarat plating atau teknik dari sebuah plating. Yang pertama, syarat dari plating yaitu warna. Warna daripada makanan itu harus menarik perhatian. Jadi apabila kita membuat suatu makanan itu dari kelihatannya aja itu sudah membuat orang itu tertarik terhadap makanan kita. Kemudian yang kedua itu ada tekstur. Jadi dalam kita membuat suatu makanan itu tidak bisa kita tuh hanya membuat yang teksturnya lembek atau misalkan teksturnya yang keras terus keras lagi. Jadi kita tuh harus mengkombinasikan tekstur-tekstur tersebut agar bisa menjadi makanan yang enak dan bisa menjadi makanan yang lebih bervariatif. Kemudian ada volume atau porsi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita juga harus memperhatikan porsi dari suatu makanan. Dan kemudian ini yang menurut saya juga paling penting, yaitu kita harus mengetahui suatu bahan dan karakteristiknya. Jadi kita harus mengetahui bahan ini karakteristiknya seperti apa, dan nantinya akan kita olah seperti apa, dan nantinya akan kita plating seperti apa. Jadi itu juga kalian harus paham dan harus mengerti tema-tema yang ada atau yang biasa digunakan dalam plating. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu adalah penyajian suatu makanan atau plating yang tidak mengikuti bentuk atau pola yang konvensional atau seringkali menggunakan teknik artistik untuk menciptakan bentuk yang tidak terduga. Kemudian ada rustic. Rustic ini biasanya dia menggunakan warna-warna yang alami. Oleh karena itu, rustic itu merupakan gaya penyajian atau gaya plating yang lebih alami dan kasar. Seperti yang tadi dijelaskan, biasa menggunakan bahan-bahan yang warnanya warna-warna alami seperti hijau, coklat, dan lainnya. Kemudian ada deconstructed. Nah, deconstructed ini penyajian bahan-bahan makanan yang dipisah-pisahkan, atau biasanya kalau di sosial media tuh ada opor ayam, tapi opor ayamnya itu dia nggak dimangkok dan nggak berkuah. Jadi ada ayamnya, terus ada kondimen lainnya di pinggirnya, dan kuahnya itu dijadikan seperti liquid. Nah, kemudian ada tradisional. Tradisional ini biasanya penyajian yang mengikuti gaya dan bentuk konvensional dari suatu budaya atau masakan tertentu dan menekankan keaslian dan kebiasaan dalam penyajian. Kemudian yang terakhir ada fusion. Fusion yaitu kombinasi elemen-elemen atau bahan dari berbagai budaya
tradisi kuliner yang berbeda, sehingga menciptakan harmoni antara berbagai rasa, tekstur, dan warna. Selanjutnya kita akan membahas kerangka-kerangka yang biasa digunakan dalam plating. Nah, yang pertama itu ada single line, atau dia itu merupakan kerangka yang hanya satu garis. Nah, berikut saya berikan nih contoh hidangan yang menggunakan kerangka single line. Kemudian yang kedua ada two vertical line. Kemudian ini dia ada contoh hidangannya. Kemudian ada three vertical lines. Ini gambar three vertical lines, dan kemudian ini dia gambar contoh hidangannya. Kemudian itu ada horizontal lines. Kemudian yang kelima itu ada two lines crossing, atau dua garis yang bersinggungan, atau biasanya membentuk angka silang biasanya. Nah, kemudian yang keenam itu ada arc, atau garis melengkung bujur. Dia bentuk platingannya. Nah, ini juga ada contoh hidangannya. Kemudian yang ketujuh itu ada arc dan line, yaitu garis bujur yang tadi dan garis lurus. Nah, ini ada contoh hidangannya. Kemudian yang kedelapan ada circle and line, atau lingkaran dan garis. Dan ini contoh hidangannya. Kemudian yang kesembilan ada triangle, atau segitiga. Ini ada contoh hidangan yang menggunakan kerangka segitiga. Kemudian ada centered cycle, atau lingkaran yang berada di tengah-tengah. Kemudian yang ke-11 ada structured chaos, atau konsep plating di mana elemen-elemen makanan akan disusunkan secara acak. Setelah ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua. Setelah ini saya akan menunjukkan kepada kalian video memplating suatu hidangan. Berikut.
Nah, itu dia videonya. Jadi ini tugas untuk kalian. Berdasarkan video tersebut, tentukan tema yang digunakan, kemudian kerangka yang digunakan, dan tentukan hidangan tersebut termasuk ke dalam hidangan apa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.